Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 4, tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 ya anak-anak. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Harimau masuk desa. Warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Bandung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makanan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupannya lah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itu sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? 2. Apa yang terjadi dengan harimau? 3. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? 4. Mengapa harimau masuk ke desa? 5. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? 6. Apa yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. 7. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. 8. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? 9. Apakah kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Alasan pendapat: dijadikan pakaian, pemburu, kegiatan upacara adat. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Dampak bagi lingkungan, dampak bagi orang lain. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Tuliskan saranmu. Dengan alasan apapun, perburuan hewan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah. Ayo mencoba. Kamu sudah membuat pertanyaan tentang hewan pilihanmu pada pertemuan sebelumnya. Lihat kembali pertanyaanmu. Kamu akan memilih dengan
Mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan pertanyaan yang baik. Diskusikan hasilmu di dalam kelompok. Ayo berlatih. Di sebuah kebun binatang terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 31/6 meter. Gajah betina tingginya 4/5 meter. Berat gajah jantan 3/5 ton. Berat gajah betina 4/6 ton. Berdasarkan cerita di atas, taksirlah nilai berikut. 1. Berat total gajah jantan dan betina. 2. Selisih berat gajah jantan dan betina. 3. Selisih tinggi gajah jantan dan betina. 1. Siti mempunyai 2 pita dengan panjang berturut-turut 4/5 meter dan 3/4 meter. Hitunglah taksiran panjang pita Siti. 2. Siti mempunyai tali yang panjangnya 1/5 meter dan 4/5 meter. Siti memberikan talinya 1/5 meter kepada Lani. Hitunglah taksiran sisa tali Siti. 3. Sebuah mobil membawa 2 karung beras dan 3 karung terigu. Berat 1 karung beras adalah 1/5 kilo. Berat 1 karung terigu adalah 5/6 kilo. Hitunglah taksiran berat seluruh beras dan terigu. 4. Sebuah mobil membawa 3 karung beras yang beratnya masing-masing 1/4 kilo. Selain itu, mobil tersebut juga membawa 5 karung gula yang beratnya masing-masing 9/16 kilo. Hitunglah taksiran berat seluruhnya. 5. Ibu Siti berbelanja ke pasar. Ia membawa 2 kantung kerupuk yang beratnya 1/4 gram dan 3/4 gram. Ia juga membawa 2 kantung yang beratnya masing-masing 1/4 gram dan 3/1/2 gram. Hitunglah taksiran total belanjanya ibu. Ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Menurutmu, apa yang bisa kita lakukan supaya perburuan hewan liar bisa dikurangi? Kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tua dampak dari perburuan hewan. Mintalah saran mereka supaya hal itu bisa dikurangi. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.